Salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan limpahan syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kembali saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Ada kebenaran firman Tuhan yang hendak saya taburkan melalui program ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam surat Roma pasal 14 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini merupakan pernyataan Paulus yang dilatar belakangi oleh perbincangan soal makanan. Paulus dengan tegas memberikan pernyataan pada ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Paulus hendak mengajarkan kepada kita bahwa janganlah gara-gara makanan pekerjaan Allah di dunia ini rusak dan hancur. Sebaliknya, Paulus mengajak kita untuk mengejar kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Maka kita berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada ayat 19 Paulus mengingatkan jemaat Roma kembali mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kata kerja mengejar berarti sebagai umat Tuhan kita dituntut untuk secara aktif terus-menerus mengejar sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Penulis surat Ibrani mengajarkan hal yang sama. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Dengan demikian, setiap anak Tuhan dituntut untuk mengejar hidup damai dengan semua orang. Damai sejahtera seperti apa? Kembali Paulus telah menguraikannya di ayat sebelumnya, yaitu ayat 17, yaitu damai sejahtera yang didahului oleh kebenaran, keadilan, dan disertai dengan sukacita, yang semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kerajaan Allah. Berarti ada pembatasan arti damai sejahtera yang Paulus ingin ajarkan, yaitu berkaitan dengan kebenaran, keadilan, sukacita, Roh Kudus, dan berakhir dengan kerajaan Allah. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita diingatkan Paulus untuk mengejar damai sejahtera, maka di ayat 20 ia mengingatkan kembali, janganlah engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana mengejar damai sejahtera, maka otomatis kita tidak lagi merusak pekerjaan Allah hanya karena meributkan hal-hal yang sepele atau yang sekunder seperti soal makanan dan minuman. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, ada dua hal yang hendak kita renungkan bersama melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu yang pertama, janganlah kita menjerumuskan orang lain ke dalam dosa, karena itu akan merusak pekerjaan Allah. Para sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, di dalam kekristenan dewasa ini, hal ini juga tetap berlaku. Jangan hanya karena perbedaan pendapat dalam hal-hal yang sekunder, dalam hal-hal yang sepele, kita sudah seperti kebakaran jenggot, menantang orang yang berbeda pendapat itu dalam perdebatan-perdebatan yang sebenarnya hanya membuang waktu energi saja.
Ketika kita mencoba beradu mulut dan logika dengan mereka yang berbeda pendapat atau berbeda doktrin dalam hal-hal yang sepele, yang sekunder, kita sebenarnya sedang merusak pekerjaan Allah, karena kita lebih memperhatikan hal-hal yang sekunder ketimbang hal-hal yang primer. Para sahabat yang diberkati oleh Tuhan, hal ini tidak berarti kita kompromi. Biarlah kita tetap menghargai tetapi tidak kompromi. Sedangkan untuk hal-hal yang primer, marilah kita sengit memperjuangkannya dan berani menghadapi para bidat, ajaran-ajaran sesat yang memang benar-benar melawan doktrin-doktrin utama iman Kristen. Semoga kritikan Paulus yang tajam ini juga menjadi refleksi bagi kita yang gemar berdebat tanpa mengerti motivasi, cara, sasaran, dan tujuan debat yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita berhati-hati berbicara, berdebat. Kita pikirkan semua kegiatan kita. Jangan sampai hal-hal yang kita lakukan yang sepele justru merusakkan pekerjaan Allah, merusakkan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya soal makan minum, soal beda pendapat, soal hal-hal yang sekunder. Jangan itu lebih utama daripada yang utama. Itu yang pertama yang harus kita renungkan bersama di pagi hari ini. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan bersama pagi hari ini adalah janganlah kita membuat orang lain tersandung karena makanan yang kita makan. Sahabat-sahabat yang diberkati Yesus Kristus, Paulus menjelaskan bahwa segala sesuatu itu suci. Tetapi ketika kita membuat orang lain tersandung karena makanan yang kita makan, maka kita itu celaka atau jahat. Dengan kata lain, selain merusakkan pekerjaan Allah, orang Kristen yang menjerumuskan orang lain atau sesamanya dapat dikategorikan sebuah tindakan yang salah atau tindakan yang jahat. Mengapa demikian? Karena dia sebenarnya membuat sesamanya tersinggung di dalam hal-hal yang sekunder. Misalnya makanan. Jika diaplikasikan dalam konteks sekarang, barang siapa atau hamba Tuhan siapa yang berani menjerumuskan jemaat atau orang percaya dari gereja lain yang berbeda doktrinnya ke dalam perasaan yang bersalah karena tidak mematuhi apa yang dikatakan hamba Tuhan ini, misalnya soal bab Islam atau pengajaran-pengajaran yang lain yang dianggap tidak alkitabiah, atau ketika tidak bisa berbahasa lidah atau tidak bisa berbahasa Roh Kudus dan lain-lainnya, hamba Tuhan ini sebenarnya sedang merusak pekerjaan Allah karena terlalu meributkan hal-hal yang sekunder. Ditambah tindakan ini dapat dikategorikan tindakan yang salah, yang jahat, dan tidak berguna. Bapak Ibu Saudara, bertobatlah jika kita sebagai pelayan Tuhan atau jemaat Tuhan suka mengintimidasi orang lain dengan hal-hal yang sepele, yang sekunder, yang bukan prinsip. Karena itu jagalah sikap kita agar kita tidak membuat pekerjaan Allah rusak melalui apa yang kita makan dan minum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu senang kepada sesuatu makanan dan Bapak Ibu bisa menikmati, ya silahkan nikmati, silahkan Bapak Ibu makan. Tapi jangan pernah paksa orang lain yang tidak suka atau tidak bisa menikmati untuk menyukai apa yang Bapak Ibu sukai. Karena kalau kita menjadi batu sandungan karena soal makan, minum, atau hal yang sepele, sebenarnya kita sudah merusakkan pekerjaan Tuhan. Kita merusakkan persekutuan yang indah. Maka apapun yang kita makan itu berarti tidak menjadi suci lagi, dan tindakan kita dianggap bersalah. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Jangan hanya karena masalah yang sepele soal makan, minum, beda pendapat, justru kita menghambat pekerjaan Allah di dunia ini, justru kita merusak pekerjaan Allah di dunia ini. Mari kita fokus pada hal yang utama. Mari kita menyibukkan diri bukan ke perkara sepele, omongan orang atau pendapat orang, tapi mari kita fokuskan diri supaya bagaimana kerajaan Allah semakin disebarluaskan, semakin banyak orang datang memuji memuliakan Tuhan.
Jangan karena soal makan minum, jangan soal beda pendapat, justru kita menghambat untuk orang lain datang kepada Tuhan. Para sahabat yang diberkati Tuhan, mari sepanjang hari ini kita lakukan tugas tanggung jawab kita dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Lakukan semaksimal mungkin apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Ingat, lewat hidupmu Tuhan dipermuliakan. Maka hati-hatilah ketika engkau berbicara hari ini. Berhati-hatilah ketika engkau makan dan minum. Karena tanpa kita sadari, makan minum kita, bicara kita berdampak kepada orang lain. Jadilah dampak yang positif bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, semangat bekerja, semangat melayani Tuhan. Mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin.